Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat teori tentang Megumi yang akan jadi wadah plasma bintang berikutnya, dimana jarin kutukan Master Tengen saat ini kemungkinan besar masih ada di dalam tubuh Megumi. Dan ya, Tengen sendiri mengatakan kalau setelah dia berevolusi, dia tidak lagi harus bergabung dengan wadah plasma bintang. Jadi ya, jika memang benar Tengen masih ada di dalam tubuh Megumi, maka secara tidak langsung Megumi sudah menjadi wadah plasma bintang dengan sendirinya setelah dia dipisahkan dengan Sukuna. Video kali ini Abdikos ingin kembali memperkuat argumen kenapa Megumi menjadi wadah plasma bintang akan sangat pas untuk ending Jujutsu Kaisen. Setidaknya ada 7 alasan teori yang membuat Megumi harus jadi wadah plasma bintang berikutnya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check out, check it bro. Pertama, keberadaan roh kutukan akan kembali ditekan. Salah satu fungsi utama Barir Tengen adalah menekan keberadaan roh kutukan. Jadi jika Tengen sudah tidak ada, maka jumlah roh kutukan yang terlahir dari emosi negatif manusia tidak akan terkendali. Pertanyaannya, bukannya roh kutukan tetap ada meskipun Barir Tengen eksis? Jawabannya adalah iya, tapi hal tersebut tidak sampai membuat Jepang kembali ke zaman Heian, di mana penyihir dan roh kutukan mendominasi karena lemahnya Barir Tengen saat keberadaan Sukuna. Bahkan di zaman Heian, orang lemah harus dipaksa mempelajari simple domain demi bisa survive karena membludaknya jumlah roh kutukan kala itu. Buat yang tidak paham, simple domain diciptakan oleh Asia Sadatsuna. Fungsinya bukan hanya untuk mengcounter domain expansion, tapi juga domain yang tidak sempurna. Kalian pasti tahu kalau di Arc Gojo, Utahime sempat terjebak di dalam domain roh kutukan yang membuatnya tidak bisa keluar dari rumah kosong. Nah, simple domain ini berfungsi untuk mengcounter hal tersebut. Di era modern, domain roh kutukan hanya terdapat di tempat-tempat dengan bekas emosi negatif yang tinggi alias tempat angker. Tapi di era Heian, kemungkinan sebagian besar wilayah Jepang adalah angker alias terdapat roh kutukan penjaganya. Dan ya, jika Megumi menjadi next Master Tengen, maka Megumi bisa melakukan tugas mulia ini, yaitu melindungi orang-orang Jepang dari kelahiran roh kutukan yang tidak terkontrol. Ini sesuai dengan ideologi baru Megumi setelah terlepas dari Sukuna, yaitu dia ingin hidup untuk orang lain. Dan ya, mempertahankan Barir Tengen adalah puncak dari hidup untuk orang lain. Kedua, Cooling Game dinetralkan dan dunia Jujutsu akan kembali rahasia. Setelah Kenjaku melepaskan teror Shibuya dan memulai Cooling Game, dunia Jujutsu semakin terekspos di masyarakat Jepang, khususnya masyarakat yang kotanya jadi tempat koloni Cooling Game. Apalagi setelah Kenjaku menggerakkan Barir Tengen, masyarakat yang tidak berada di koloni pun ikut merasakan kengerian Barir Cooling Game. Yang tidak kuat menjadi sakit dan yang kuat merasakan indera kengerian di tubuh mereka. Dari sini kemungkinan besar mereka yang tidak berada di Barir koloni akan mempertanyakan kejadian ini. Dan ya, selain menekan keberadaan roh kutukan, Barir Tengen juga berfungsi untuk merahasiakan keberadaan dunia Jujutsu dari masyarakat. Kalian pasti tahu manajer Jujutsu bukan? Walaupun mereka terlihat lemah alias bukan tipe petarung, tapi mereka tetap bisa melakukan teknik Barir untuk merahasiakan misi Jujutsu. Ini semua berkat Barir Tengen yang tersebar hampir di seluruh wilayah Jepang. Teknik Barir yang dikeluarkan oleh para manajer Jujutsu lewat media Barir Tengen sangat-sangat kuat, bahkan bisa menyembunyikan teknik Jujutsu powerful seperti Holo Purple 200% hingga serangan powerful tersebut bisa menghantam Sukuna dari jarak jauh. Dan ya, jika Megumi bisa mengambil tugas Tengen, maka dia bisa mempertahankan kerahasiaan dunia Jujutsu. Bahkan Megumi kemungkinan besar akan bisa menetralkan Barir Cooling Game, karena memang syarat untuk menghentikan Cooling Game bukan hanya harus membunuh seluruh player, tapi bisa juga dengan menetralkan Barir Jokai dan Barir Bokai milik Tengen. Ketiga, kematian Gojo dan penyihir lain tidak akan sia-sia. Barir Tengen sendiri bukan satu-satunya hal yang menekan keberadaan roh kutukan, tapi juga kelahiran pemilik Six Eyes dan Limitless yang membalikkan dunia Jujutsu. Para roh kutukan, khususnya yang kelas tinggi, menolak bangkit di Jepang karena takut dengan Gojo, termasuk para pengguna kutukan jahat yang lebih memilih pensiun daripada mati konyol akibat diburu Gojo. Kenjaku sendiri setelah mendapat tubuh Geto harus keliling dunia untuk mendapatkan roh kutukan tingkat tinggi plus memulai perjalanannya untuk menemukan Prison Realm. Jadi ya, setelah kematian pemilik Six Eyes dan Limitless dalam kurung Gojo atau mungkin Yuta, maka wadah plasma bintang adalah harapan terakhir untuk melindungi dunia Jujutsu dari para roh kutukan dan pengguna kutukan. Dan ya, Megumi bisa melakukan tugas ini. Jadi kematian Gojo dan para penyihir lain yang berusaha menyelamatkan Megumi dari Sukuna tidak sia-sia, alias Megumi bisa sangat berguna setelah diselamatkan, bukan cuman pelunga-pelungu.
Keempat, Maki akan menebus dosanya pada Mai dan klan Zenin. Seperti yang Abikos jelaskan di video sebelumnya, jika Megumi menjadi Master Tengen, maka posisi pemimpin klan Zenin akan diberikan kepada Maki Zenin. Maki sendiri sebenarnya juga berambisi untuk menjadi kepala klan, tapi dia merasa bersalah pada Mai karena meninggalkannya setelah dia berjanji tidak akan meninggalkan adiknya apapun yang terjadi. Dan ya, sebelum Mai meninggal dalam kesengsaraan, Maki berjanji pada Mai kalau dia akan menghancurkan segalanya. Segalanya yang dimaksud di sini kemungkinan adalah ideologi klan Zenin, dan ini harus lewat menjadi pemimpin klan. Yap, saat itu keadaan tidak memungkinkan Maki menjadi pemimpin klan Zenin setelah kematian Naobito karena klan masih dikuasai oleh kelompok The He dan Kukuru Squad yang terdoktrin oleh ideologi Zenin. Untungnya ada perjanjian antara Naobito dan Toji kalau dia mati dan pemilik Six Eyes tidak bisa menggunakan kekuatannya, maka Megumi akan dikembalikan ke klan Zenin dan ditunjuk sebagai pemimpin klan. Dari sinilah Maki yang saat itu masih lemah meminta bantuan Megumi untuk mau menjadi pemimpin klan Zenin. Dan ya, setelah batasan surgawi Maki sempurna, dia pun menghancurkan klannya terlebih dahulu sebelum membangunnya dari awal. Pembantaian Maki dilakukan saat dunia Jujutsu masih sibuk dengan cooling game. Jadi penyelamatan Megumi sebagai pemimpin klan adalah mutlak. Dan ya, jika cooling game bisa diselesaikan dengan happy ending, maka dengan rekomendasi dari Megumi, Maki bisa naik jadi pemimpin klan lalu memperbaiki undang-undang klan Zenin. Ini akan jadi penebusan sempurna bagi Maki yang sudah menghancurkan klan dia sendiri demi Mai. Kelima, situasi politik dunia Jujutsu akan stabil. Salah satu alasan Noritoshi dijadikan calon pemimpin klan Kamo walaupun dia anak dari selingkuhan pemimpin klan Kamo adalah karena Noritoshi dekat dengan Megumi. Selain memang karena Noritoshi menguasai teknik darah sebagai Keke Genkai klan Kamo. Yap, jika Megumi menjadi Master Tengen, maka masalah politik dunia Jujutsu di klan Kamo akan bisa diselesaikan. Boneka Kenjaku di klan Kamo akan dibersihkan dan Kamo Noritoshi bisa jadi pemimpin klan dengan rekomendasi dari Megumi. Abikos pribadi sangat berharap Yuta bisa terjebak permanen di tubuh Gojo. Jadi Yuta bisa menggantikan Gojo untuk jadi pemimpin klan, mengingat Yuta juga punya darah dari Sugawara no Michizane layaknya klan Gojo. Jadi ya, kombinasi Megumi sebagai yang tertinggi, lalu di bawahnya ada Noritoshi, Maki dan Yuta, maka Abikos yakin dunia Jujutsu akan jadi sangat kuat dan stabil. Keenam, Megumi akan menebus dosa Toji Zenin. Awalnya dunia Jujutsu aman-aman saja karena dunia Jujutsu terlindungi oleh takdir Tengen, Six Eyes, dan wadah plasma bintang. Bahkan sekelas Kenjaku harus berkali-kali gagal dan menunggu sangat lama karena tidak mampu menghancurkan takdir ketiganya. Barulah kemudian Toji Zenin datang untuk menghancurkan takdir ketiganya, dimulai dari membunuh wadah plasma bintang lalu membuat pemilik Six Eyes mati suri, yang mana hal ini membuat Tengen dipaksa berevolusi tanpa wadah plasma bintang. Jadi ya, bisa disimpulkan kalau Toji adalah sumber konflik yang buntu selama bertahun-tahun di Jujutsu Kaisen. Setelah takdir rusak, Kenjaku mulai bergerak dan menyegel Gojo lalu memulai cooling game. Yap, karena kerusakan yang diakibatkan Toji Zenin sangat besar, maka seseorang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal ini. Dan ya, benar-benar rahmat alias anugerah sesuai namanya. Ternyata Megumilah sosok yang bisa memperbaiki dosa bapaknya. Dengan menjadi Master Tengen, dia akan mengembalikan kedamaian dari kekacauan yang diakibatkan Toji. Bukan hanya itu, karena Tengen di tubuh Megumi adalah embrio alias dimulai dari Koromon layaknya perkataan Gojo. Bagaimana kalau hal ini akan mereset takdir ketiganya, yaitu pemilik Six Eyes dan wadah plasma bintang akan terlahir kembali, sehingga akan ada penerus Megumi dan Yuta kelak di masa depan. Ketujuh, Megumi akan jadi yang terkuat. Salah satu alasan Tengen dekem di makam bintang adalah karena dia bukan tipe petarung. Bahkan semua wadah plasma bintang yang bergabung dengan Tengen kemungkinan juga bukan tipe petarung. Giliran ada yang tipe petarung seperti Yuki Tsukumo, dia menolak atau mungkin tidak cocok untuk penggabungan sehingga Yuki tertolak. Yuki tidak diadili karena dia adalah kelas spesial yang loyal pada dunia Jujutsu. Dan ya, sekarang situasinya berbeda jika Megumi menjadi Master Tengen dan ternyata teknik 10 bayangan dia masih ada setelah wujud 4 lengan Sukuna menghilang. Maka Megumi akan jadi penyihir Jujutsu terkuat di seluruh Jepang. Dia punya teknik barir yang menjangkau seluruh Jepang, energi kutukan yang tidak mengering dan tubuh yang tidak menua, serta teknik 10 bayangan yang setara Six Eyes dan Limitless. Yap, Megumi sebagai Master Tengen kemungkinan akan bersosialisasi dengan masyarakat layaknya penyihir biasa. Dia tidak akan degem di makam bintang karena terlalu overpower.
roh kutukan dan pengguna kutukan akan menyingkir dari hadapan Megumi. Bahkan Shikigami dari 10 bayangan akan jadi pelindung mutlak untuk masyarakat Jepang. Mereka akan memburu para roh kutukan dan penyihir jahat yang berbuat onar. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Seberapa kuat Megumi jika dia menjadi wadah plasma bintang Master Tengen? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Lotakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.